Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu pada hari ini, karena Engkau beranugerah sekali lagi kepada setiap kami. Kami boleh sehat, kami boleh berkesempatan datang dan berkumpul di tempat ini untuk menikmati Tuhan, menikmati firman Tuhan dan menikmati persekutuan bersama dengan saudara seiman. Saat ini kami akan belajar satu tokoh dari Alkitab. Mohon Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kami, agar kami boleh belajar dari tokoh yang dituliskan dalam Alkitab ini, dan pada akhirnya kami boleh melihat kepada Tuhan yang adalah kasih, kepada Tuhan yang adalah murah hati, kepada Tuhan yang adalah Allah yang memelihara dengan sempurna. Dan biarlah kami boleh diteguhkan melalui firman yang akan kami dengarkan, dan hati kami boleh dikobarkan untuk terus bekerja melayani Tuhan sampai Tuhan berkata cukup. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam seluruh pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Rut pasal 1 ayat 1-5 sebagai latar belakang firman Tuhan. Pembahasan tentang tokoh Rut pada hari ini. Rut pasal 1 ayat 1-5. Saya akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu dapat mengikuti pembacanya di Alkitab masing-masing. Rut pasal 1 ayat 1-5, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimeleh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ini menjadi latar belakang dari kitab Rut ini ya, atau peristiwa Rut dan Naomi. Bapak Ibu, saudara, Bapak Ibu ya, tidak ada saudara di sini ya. Kita akan melihat hari ini ya, melihat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan, di dalam kitab Rut ini kita sangat syarat ya melihat bagaimana Allah yang hidup itu menyatakan kemurahannya kepada manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Ya, tadi kita sudah membaca peristiwa daripada kitab Rut ini true story tentunya ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Nah, ini latar belakangnya. Ini adalah konteksnya pada masa hakim-hakim. Jadi pada masa hakim-hakim itu ada sekitar kurang lebih 300 tahun ya. Entah hakim yang mana memerintah, maka terjadi dikatakan kelaparan di Israel. Dan kita tahu kondisi daripada bangsa Israel pada masa hakim-hakim itu adalah kondisi kerohanian yang sangat suram. Lalu Tuhan menambah lagi kondisi kelaparan. Jadi lapar jasmani, lapar rohani begitu ya kondisi itu. Tapi disitulah kita melihat Tuhan tetap memelihara. Karena pada akhirnya kita melihat Elimeleh pergi ke Moab. Lalu mati di sana. Kedua anaknya menikah dengan perempuan Moab. Dan ternyata Tuhan bekerja melalui salah satu perempuan Moab itu akan menurunkan Mesias. Kita tidak pernah tahu hal-hal seperti itu ya. Tetapi memang kita harus belajar melihat segala sesuatu dari tahta Allah. Kalau kita hanya melihat dari batas pandangan kita, segala sesuatu menjadi terbatas. Bahkan mungkin kita bisa putus asa. Sama seperti Yusuf ketika dia dijahati kakak-kakaknya, lalu dia dijual.
Bapak Ibu coba bayangkan, saudara kandung menjual kita. Itu sangat menyakitkan. Papa saya adalah anak bungsu dari keluarganya ya. Lalu opung saya itu raja. Dan warisan kerajaan itu ada banyak barang-barang berharga yang bisa diisi di museum. Tapi kemudian abangnya secara diam-diam tidak membagi warisan itu. Jadi dari lumbung itu, lumbung yang besar itu satu-satu dijual, satu-satu dijual, dan pada akhirnya habis. Yang tersisa hanya satu, itu karena cacat, maka kolektor tidak membelinya. Papa saya sangat sakit hati sekali, itu barang saudara. Barang warisan dijual, bukan papa saya dijual. Tapi papa saya sakit hati karena tidak dianggap gitu. Yang sekarang ada di rumah yang cacat itu untuk menyimpan bukti bahwa bapaknya raja gitu. Ada kekayaannya dulu. Nah tapi kita tahu ya ketika Yusuf sudah sampai di Mesir, dia mengingat Tuhan ya, melihat semua situasi itu Tuhan bekerja. Dan dia tidak mengasihani diri dan seterusnya ya. Sampai pada akhirnya ketika saudaranya dibawa ke Mesir, lalu Yakub mati, saudaranya sadar diri mereka sudah bersalah dan mereka berpikir kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Lalu mereka mengatakan, dulu Bapak mengatakan dulu. Ya, itu masih dalam suasana berduka kan ya. Tapi Yusuf mengatakan, "Mengapa kamu bicara seperti itu? Bukan kamu yang menjual saya, maka saya tiba di sini. Tuhan yang mengirim aku terlebih dahulu." Jadi kita melihat segala sesuatu dari tahta Allah, itu adalah anugerah Tuhan. Tentu tidak bisa kita karang ya. Keluasan hati, bijaksana, itu semua terkait dengan relasi pribadi kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita sama-sama hadir di sini setiap hari Kamis ya, atau 2 minggu sekali, hanya bulan November ini setiap Kamis ya. Lalu hadir juga di Minggu, hadir juga mungkin di PA dan seterusnya di PD. Sama-sama rajin, sama-sama giat, tapi berbeda bijaksananya. Berbeda keluasan hatinya. Ada orang dengar firman digumulkan, lalu berkomitmen saya mau menghidupinya. Ada orang cuma dengar setuju dan keren, that's it. Tidak jadi kemana-mana. Tidak ada perubahan dan pertambahan bijaksana. Nah jadi kisah Rut ini dapat dilihat sebagai drama 4 babak ya. Kalau kita bahas semua, tapi hari ini kita tidak membahasnya. Kelima tokoh utamanya adalah 3 wanita, Naomi, Rut, dan Orpa. Ya, mertua dan menantu. 2 pria, yaitu Boas dan seorang kerabat dekatnya. Karena suami Naomi dan 2 anaknya tidak dibahas, cuma dikasih tahu namanya lalu mati. Ya kan? Jadi mereka bukan tokoh di situ. Tokohnya adalah 3 perempuan. Lalu kemudian Boas dan 1 kerabat, ya. Dan sutradaranya adalah Allah. Kalau kita nonton, lalu kita menganalisa film, kita akan bilang, gila ya sutradaranya keren banget. Karena dia yang konseptor, ya enggak? Dia yang mengatur scene demi scene gitu. Kalau film itu berhasil, pasti sutradaranya dapat piala ya. Sutradara, dia adalah thinkernya, pemikirnya, sumbernya, inspirasi. Nah ini Allah, sutradaranya Allah. Tentu saja kita tidak bisa mengatakan Allah seperti mengizinkan Elimeleh, ya bukan berarti manusia itu seperti catur ya, papan catur, di mana pemain catur itu yang menggerakkan ya, biji-biji catur itu, bukan. Allah sutradara artinya Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah mengizinkan pergerakan manusia,
sesuai dengan pilihan-pilihan manusia. Tapi pilihan manusia itu tidak membuat rencana kehendak Allah itu gagal. Di situ kita lihat Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang mengizinkan manusia yang adalah pribadi yang bisa berpikir, memilih, berkeputusan bebas. Tapi dalam kebebasan manusia dengan segala kelemahan keterbatasannya itu, dengan segala keberdosaannya itu, Allah tetap berkuasa. Nah, dengan pemahaman seperti ini, Bapak Ibu, kita juga mendapatkan kekuatan ya ketika melihat anak-anak kita. Jadi kita tidak menyetir anak kita kemanapun gitu ya. Kita harus belajar membiarkan anak kita gagal. Membiarkan anak kita terantuk gitu ya. Supaya dia belajar dari kesalahan. Supaya dia bertambah bijaksana. Jangan di-provide dan di-protect semuanya. Kalau kita provide dan protect itu sama seperti mencabuti bulu sayap burung ketika dia mulai tumbuh dan siap berlatih terbang. Kalau bulunya itu dicabuti, dia tidak akan pernah terbang. Kalau kita tidak izinkan anak cucu kita untuk terantuk, khususnya yang sudah kakek nenek nih, aduh jangan gitu. Jangan sampai disentuh, lututnya itu jangan sampai menyentuh lantai gitu ya. Maka anak itu tidak akan kuat. Suatu kali anak murid kami kelas 1 motoriknya sangat sulit ya, sangat sulit motorik halusnya. Dan semakin parah. Lalu kita bicara orang tuanya, ada apa ini? Gitu ya. Anak ini harusnya sehat, tapi kenapa motoriknya kurang sehat? Lalu daya tahan tubuhnya juga sangat lemah. Alergi ini, alergi itu gitu. Dari pembicaraan itu ditemukan bahwa anak ini anak sulung kan ya, anak sulung, dan orang tua karena anak sulung ini seperti emas yang disimpan gitu, disimpan benar-benar disimpan. Rumah itu semua dengan karpet. Nah, kalau anak itu belajar jalan dia tidak terantuk ke lantai. Tapi kemudian anak itu hilang sense-nya ya, tidak pernah injak yang kotor. Higienis sehingga menjadi rapuh. Anak kedua, karpet semua diangkat. Dan anak kedua itu menjadi kuat, menjadi smart. Karena udah dibiarkan, ya tanah masuk mulut boleh, nanti dikasih tahu ya, apapun masuk. Tapi anak pertama itu tidak boleh apapun masuk ke dalam mulutnya dan jangan. Akhirnya anak itu dia tidak tahu apa yang bisa, apa yang tidak, dan pada akhirnya dia menjadi bingung begitu. Ada Allah yang menjadi sutradara dalam sejarah dunia. Kita setuju anak-anak itu adalah titipan Allah, tapi sering sekali kita tidak setuju, kita harus membiarkan anak kita terantuk. Begitu ya. Anak saya yang paling bungsu, kelas 9 di Calvin. Sekarang kami tinggal di Tangerang, Karawaci. Tapi kami udah siapkan apartemen di Sunter, supaya dia dekat ke SKC. Dia dengan kakaknya di situ, karena kakaknya kerja di SKC juga. Juli, Agustus, September tinggal dengan saya, 7 Oktober kami diberkati. Setelah itu saya tinggal dengan bapaknya, anak-anak di sini. Tapi minggu lalu anak ini kembali ke Tangerang. Kenapa kamu kembali? Enggak, aku mau di rumah. Gitu. Kenapa kamu di rumah? Oh, pokoknya aku pengen di rumah aja. Kakak-kakaknya tetap di apartemen. Bapaknya gelisah dong ya, karena pulang dari Calvin itu jam 4, jam 5. Naik kereta ke Tangerang udah sampai jam 6:30 gitu. Anak bungsu. Biasalah ya anak bungsu ya, bonekanya bapaknya ya. Saya bilang biarkan saja. Kalau dia sampai di rumah berarti mungkin terantuk di jalan, tapi kan selamat ada di rumah. Nah, kadang-kadang anak-anak ini menjadi bingung juga kalau orang tuanya nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Saya berpikir apakah anak ini bukan karena tidak lahir dari rahim saya sehingga saya membiarkannya, biarkan saja? Saya pikir sih tidak. Karena ketika saya menikah, saya menganggap anak-anak itu, dari awal pun Pendeta Stephen Tong berkata, apakah kamu menerima anak ini seperti anak yang kamu lahirkan? Saya bilang, iya saya menerima. Dan saya terus menguji hati saya ketika mereka menunjukkan kelemahan ini itu, aku harus bagaimana? Nah jadi, saya tetap belajar
motivasi saya harus benar ketika saya mengkoreksi mereka. Dan sekali lagi, saya percaya ada Tuhan. Kan begitu kan ya? Ada Tuhan. Sering sekali kita percaya ada Tuhan, tapi seperti seorang wanita yang memikul beban, udah capek, mau lewat ya, ada mobil, dia numpang. Tapi saat di dalam mobil, dia masih pikul itu. Nah, harusnya kita beriman kepada Tuhan seperti itu. Belajar percaya pekerjaan Tuhan itu sempurna. Nah, babak pertama adalah seorang wanita tua yang getir berada di tengah panggung. Kalau ini kita ilustrasikan sebagai satu drama tadi ya. Dia mengatakan bahwa sutradara tidak tahu yang dilakukannya. Namun itu mendahului ceritanya ya. Itu di awal dia ada di panggung bingung. Ini sutradara nggak tahu nih mau bagaimana gitu. Nah, tadi kita sudah membaca ya ayat pasal 1 ayat 1 sampai 5 adalah latar belakang cerita Rut. Pada masa hakim-hakim sudah langsung ke Moab, lalu kematian, dan tidak lama kemudian langsung muncul 3 perempuan janda. Dengan cepat ya, scene-nya itu ya, cepat ya. Kalau babak pertama cuma begitu doang gitu, Rut bingung, Naomi bingung, tutup, langsung masuk babak kedua gitu. Nah jadi masanya adalah zaman para hakim-hakim, periode sejarah Israel, salah satu masa penindasan dan penumpahan darah yang biadab. Ya kan ya? Masa hakim-hakim itu adalah Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa kafir, dari musuhnya. Dan selama para hakim itu memerintah, maka mereka hidup mempermuliakan Allah atau hidup beribadah kepada Allah. Tapi begitu hakim mati, mereka kembali lagi kepada hidup yang berzina secara rohani. Lalu Tuhan menghukum mereka dengan memanggil bangsa kafir, merampas panen mereka, menindas mereka, lalu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan lagi hakim-hakim. Selama hidup hakim-hakim itu bangsa Israel dipimpin setia kepada Tuhan. Hakim-hakim mati, lalu mereka kembali lagi kepada dosa. Kurang lebih begitu 12 hakim. Sampai kepada nanti hakim terakhir yang terbesar itu adalah Samuel. Menjadi masa transisi dengan zaman raja-raja. Nah disitulah peristiwanya Rut ini terjadi. Penyerbuan yang ganas, perang antar suku, dan pelanggaran hukum yang tidak terkendali yang terus-menerus berulang. Di dalam zaman hakim-hakim itu dikatakan, orang-orang di sana, dableknya itu istilahnya, tidak bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri. Tentu saja itu bukan letterlek ya. Mereka melakukan apapun yang mereka anggap baik menurut mereka. Jadi mereka tidak hidup berdasarkan tuntunan hukum Tuhan. Dan ada satu keluarga keluar dari Bethlehem dikatakan ya. Dan kita lihat kini kelaparan menambah penderitaan mereka. Dan di Bethlehem yang artinya rumah roti tidak ada roti. Kehidupan sudah suram, tambah lagi tidak ada pangan. Krisis pangan. Jadi Elimelech memilih untuk memboyong keluarganya ke negeri tetangga yaitu ke Moab ya. Meskipun perjalanan ke Moab tidak jauh, tidak lebih daripada 30 mil, sekitar 48 km dari timur Bethlehem, tetap di jarak di dalam Alkitab sering diukur bukan dalam mil, tetapi jarak dengan Allah. Kenapa? Karena kaum Moab menyembah dewa Kamos, bukan Yahweh. Jadi secara jarak mereka jauh sekali dari Tuhan. Jauh sekali. Mereka tidak mengenal Allah yang hidup. Mereka beragama tapi agama mereka agama palsu. Mereka menyembah Allah tapi mereka menyembah Allah yang palsu. Maka tentu saja hidup mereka juga akan penuh dengan kepalsuan ya. Agama yang benar, doktrin yang benar akan mengarahkan hidup benar. Doktrin benar, hidup benar. Maka doktrin itu penting. Agama benar juga tentu akan membawa kehidupan kita juga akan benar ya. Allahnya benar, hidupnya benar. Doktrinnya benar, hidupnya benar. Agamanya benar, maka hidupnya juga harusnya benar. Kan begitu. Ibadahnya benar. Nah jadi kita lihat selama di Moab keluarga ini menghadapi kehilangan ya. Elimelech dan kedua anak laki-lakinya yang menikah dengan wanita Moab dipanggil Tuhan.
Drama dimulai dengan 3 janda dalam suasana suram tanpa pengharapan. Naomi di tengah panggung mendengar bahwa Bethlehem benar-benar menjadi rumah roti. Jadi ini scene yang kedua nih, scene pertama tadi Naomi bingung. Karena kehilangan anak. Dan dia berpikir ini sudah salah kayaknya, nggak ngerti ini arahnya kemana. Lalu tutup set ya, masuk scene yang kedua. Naomi lagi, dia mendengar, Bethlehem sudah dipulihkan. Nah langsung masuk ke scene yang kedua. Sudah ada lagi roti, yang tadinya tidak ada roti sekarang sudah ada roti. Nah kelaparan telah berlalu. Dikatakan mereka 10 tahun di Moab. Kalau dalam scene itu cuma berapa detik ya. Naomi, aku telah kehilangan suami, kehilangan anak. Tutup lagi, Bethlehem sudah kembali lagi menjadi rumah roti. Hanya hitungan menit, tapi mereka tinggal 10 tahun di sana. Itu cukup panjang. Ibu janda ditambah lagi menantunya janda. 3 perempuan tanpa laki-laki. Saya pikir di semua zaman ya, sampai sekarang pun, di luar Tuhan tentunya. Kalau dalam Tuhan, perempuan janda tidak jadi masalah. Tapi di luar Tuhan, janda itu menjadi satu pergumulan tersendiri. Suatu kali saya melayani satu jemaat, kita yang janda. Waktu berapa tahun yang lalu itu flu burung sebelum pandemi COVID. Flu burung, suaminya kena flu burung. Jadi mereka pergi berkunjung ke kebun binatang, suaminya kena flu burung di sana. Tidak lama kemudian meninggal. Setelah dirawat di rumah sakit virus yang disunter ya. Meninggal. Beliau ini kerja di rumah sakit. Lalu dia menangis minta waktu. Karena jarak saya tinggal dulu di Kemayoran, ibunya tinggal jauh ya. Bukan di Jakarta Pusat, akhirnya pertemuan itu hanya melalui video call. Tidak bisa fisik karena beliau juga harus bekerja, menjaga anaknya, dan banyak urusan lain begitu ya. Tidak bisa terus izin dari kantor. Akhirnya kita video call malam hari. Dan hati saya sangat sedih sekali. Saya baru tahu, karena sebelumnya saya tidak tahu. Ternyata seperti itu faktanya, walaupun tidak semua seperti itu tentunya. Tapi saya mengerti sedikit kondisi perempuan janda dengan perempuan single itu berbeda di masyarakat. Waktu itu saya masih single. Saya tidak pernah merasakan dihina atau dilecehkan ya. Mungkin ada juga yang begitu. Tapi kemudian yang saya dengarkan ceritanya, ibu ini bergumul dikatakan, Bu Happy, saya belum selesai berduka oleh karena suami saya. Waktu itu baru 6 bulan ya. Saya belum bisa Bu Happy. Mungkin wanita lain bisa ada yang lebih cepat, tapi saya belum. Saya masih merasa kehilangan, seperti sayap saya patah gitu. Saya nggak bisa terbang Bu Happy, dengan kehilangan suami saya nggak bisa terbang. Saya rasa kehilangan sayap saya patah. Tapi kemudian ditambah lagi, ketika saya pergi ke ruangan dokter. Yang tadinya dokter itu baik, memperhatikan saya waktu suami saya ada, sekarang dia melakukan pelecehan terhadap saya. Saya kaget. Dokter melakukan pelecehan? Iya Bu. Waktu saya dekat dia tarik saya, didudukkan di pangkuannya. Lalu dikatakan kalau kamu butuh, kamu tinggal call saya. Saya terhina sekali Bu Happy. Sudah jatuh ketimpa tangga, saya udah tidak tahu lagi, saya tidak ingin hidup. Waduh. Dan itu bukan 1 kali 2 kali. Dan itu bukan 1 2 dokter. Dan itu bukan dokter muslim, itu dokter Kristen, dokter Daniel, dokter Lukas, dokter Yohanes. Waduh, saya mendengar itu ya, mendengarnya saja naik pitam. Kalau ini ada bisa kelihatan asapnya ya, ini membubung tinggi nih. Dulu ada satu murid kami, waktu saya kepala sekolah SMP, kurus sekali. Lalu di dalam pelajaran agama terakhir saya datangi dia. Hey, kenapa kamu kurus? Ini kurus bukan diet loh ya. Something wrong with you. Saya biasa begitu ya, karena saya orang Batak juga, jadi saya nggak biasa muter-muter gitu. Kalau kamu kurus ya kurus gitu. Kalau kamu gendut ya kuruskan gitulah ya. Kalau kamu kurus gemukan, kurang lebih gitulah ya. Nah lalu kemudian
begitu saya katakan ini udah mau selesai pelajaran agama, anak ini nangis. Waduh, saya pikir apakah saya salah? Saya bilang, sorry, saya salah? Enggak. Kenapa kamu nangis? Dia tambah nangis. Oke, saya feel something ya. Oke, saya bilang, oke kita tutup dulu. Selesai ini kamu datang ke kantor saya ya. Datang kantor saya. Singkatnya cerita itu, dia mengalami pelecehan dari bapak sambungnya. Dia anak laki-laki, tapi dilecehkan oleh bapak sambungnya. Anak ini kembar. Saya bilang panggil kembarmu. Kembarnya perempuan. Saya training mereka dua. Kamu bagaimana? Kamu lecehkan? Saya lecehkan juga, Bu. Bapak sambung saya, peluk saya lalu pegang-pegang pantat saya. Saya bilang jangan. Udah kasih tahu Mama? Kasih tahu. Apa kata Mama? Kata Mama, Papa sayang kita. Itu dia mewujudkan kasih sayangnya. Saya bilang tidak. Lalu saya ajari mereka. Kamu berdua tidak boleh ada satu di rumah, satu di luar rumah. Harus selalu bersama-sama. Kalau satu pergi ke Indomaret, dua-dua ke Indomaret. Dan ingat, Ibu Happy ini kasih tahu. Kalau kamu lakukan satu kali lagi begitu, entah kamu yang laki-laki, entah kamu yang perempuan, apapun di sampingmu, entah pisau, entah besi, entah apa, langsung pukul tuh bapak sambungmu. Hah, begitu Bu? Ya. Karena ibumu tidak bisa menjaga kamu di rumah. Saya juga tidak bisa masuk ke rumahmu. Maka saya harus mengatakan, saya tidak mau masa depanmu dihancurkan. Karena anak itu bilang, kenapa kamu kurus? Dia bilang, saya kurus karena saya ingin mati. Saya sudah merasa kotor. Wah, saya naik pitam Bapak Ibu. Itu waktu SMP. Waktu pernikahan kami kemarin, dia kasih saya gift spesial ya. Anak itu udah lulus kuliah. Saya tidak undang dia tapi dia datang. Dia kasih gift. Lalu dia tulis kartu panjang lebar. Dia katakan, kamu Ibu Happy adalah seorang ibu yang spesial bagi saya. Mulai dari SMP, ibu terpatri di hatiku. Dan aku bersyukur melihat ibu menikah. Mudah-mudahan ibu menjadi ibu yang baik, ibu bijaksana bagi putri-putri ibu. Saya bacakan nih ke Antoni suami saya. Ada apa itu Bu? Ada apa itu Ma? Saya cerita sedikit singkatnya. Saya bilang, kalau saya cerita apa-apa tentang jemaat, ini gak boleh bocor loh ya. Saya bilang, secara etika harusnya saya gak boleh cerita nih kepada kamu. Maka saya tidak memberikan nama, tidak memberikan alamat, tidak memberikan apapun, inisial. Jadi Papa gak boleh cerita ini kepada siapapun. Ya. Nah jadi saudara, kesulitan ya. Kesulitan kita dalam hidup ini, kita belajar untuk melihat kepada Tuhan. Jadi anak-anak ini juga saya katakan, mamamu tidak bisa menjaga kamu, ada Tuhan. Lalu saya tanya, apakah kamu mau mamamu saya panggil? Kalau ibu mau panggil boleh di konseling. Lalu saya sampaikan kepada mamanya, saya katakan ya terserah ibu. Ibu pelihara laki-laki itu di rumah atau ceraikan. Bersyukur laki-laki itu diceraikan. Karena saya bilang anakmu lebih berharga daripada laki-laki itu. Kalau suamimu itu baik, puji Tuhan, ada yang mendampingi ya. Tapi lebih baik ibu menjadi janda dengan anakmu, kamu pelihara, daripada harus ada laki-laki di rumahmu, tapi laki-laki itu merusak masa depan anak-anakmu. Jadi terkadang status janda itu tidak mudah. Bagi saya secara dulu waktu single, mendengar cerita-cerita ya melayani jemaat, saya pikir saya single, berbeda. Orang tidak menggoda juga bagaimana ya, tapi janda itu berbeda. Nah jadi saya pikir di sepanjang zaman begitu. Pada waktu itu juga Naomi, dua menantunya, itu tidak mudah ya. Dia sudah janda, lalu dua menantunya lagi janda begitu. 3 perempuan janda satu rumah. Itu pergumulan tidak mudah. Tapi Naomi melihat satu pengharapan ketika dia tahu bahwa Bethlehem sudah kembali ada roti. Maka dia berencana untuk kembali segera. Kita lihat di dalam ayat 7-8 ya, ayat 7-8. Maka berangkatlah ia ke dari tempat tinggalnya itu. Jadi dia setelah mendengarkan Bethlehem sudah kembali ada roti, ayat 7 dan sampai 9 dikatakan, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku.
Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan. Masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Jadi Naomi itu sangat mengerti. Dia sudah tua, mantunya ini masih muda. Mereka butuh perlindungan. Dan mereka masih bisa menikah. Maka disuruh pulang ke rumah ayahmu. Masa depanmu masih ada. Kamu boleh menikah, kamu masih muda. Kamu butuh perlindungan. Nanti ketika Ruth mau memberikan satu indikator kepada Boas, dikatakan, lebarkanlah sayapmu, betul ya, untuk melindungi. Jadi laki-laki itu melindungi. Saya pikir dari zaman ke zaman ya, perempuan melindungi, laki-laki melindungi perempuan. Nah jadi si Naomi, dia sadar betul, dia butuh menantunya itu iya, tapi dia juga sadar menantunya ini butuh pelindung. Dan dia tidak bisa melindungi. Bahkan dikatakan ketika aku menikah pun punya anak lahir malam ini, tidak mungkin kamu tunggu untuk menjadi suamimu. Jalan terakhir dan terbaik adalah kamu pulang ke rumah ayahmu. Lalu kamu menikah lagi dengan laki-laki supaya ada pelindungmu. Nah, tapi kemudian kita melihat ya, ayat 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Ya jadi Naomi menyuruh kedua menantunya kembali kepada orang tua masing-masing demi masa depan mereka. Dalam hal ini Naomi tidak egois. Dia sudah tua, dia butuh pendamping. Tapi dia mau melepas kedua menantunya. Ini hubungan mertua dengan menantu sangat baik saya pikir di dalam kitab Rut. Waktu persiapan materi ini saya pikir, waduh saya kiranya ya menantu dan mertua duduk bersama nih mendengarkan. Karena sering sekali yang terjadi adalah menantu dan mertua gegeran gitu ya. Kalau ada bapak ibu yang sudah, bapak ibu sudah menjadi mertua di sini, please, tolong jangan dianiaya tuh menantunya. Tolong disayangi dengan segala kelemahan keterbatasan mereka. Anggap mereka anakmu. Saya sejak muda, saya dulu waktu SMP bacaan saya itu majalah orang dewasa. Anak-anak seusia saya masih membaca Bobo gitu ya. Membaca Smurf, saya udah baca Kartini. Karena saya tinggal rumah opung saya dan majalah opung laki-laki Tempo. Majalah opung perempuan Kartini, wanita, ya kan? Jadi di Kartini itu ada bacaannya Mama Papa, True Story. Betul? Itu saya baca dan saya melakukan refleksi dan yang terjadi di situ adalah sering sekali dan terlalu sering di dalam cerita Mama Papa itu menantu perempuan teraniaya. Menantu perempuan menjadi korban habis-habisan. Maka dari bacaan itu saya refleksi. Kalau Tuhan izinkan saya menikah, sejahat apapun mertua saya akan baik. Karena kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Waduh. Saya berkomitmen ya sejak muda ya. Dan saya tahu di dalam berkeluarga itu ada banyak seri drama Korea. Benar ya? Dan saya bersyukur Bapak Ibu, saya bersyukur di usia 50 tahun Tuhan mengizinkan saya menikah. Jadi saya tidak hanya berbicara ideal ya. Tapi saya masuk ke dalam pergumulan berkeluarga. Di dalam seri drama Korea dalam keluarga saya selalu mengatakan tidak harus seperti itu. Bagaimanapun orang tua kita, mereka tetap orang tua kita. Bagaimana kelemahan mereka, firman Tuhan sudah mengatakan hormati. Kata menghormati itu berarti kita harus merawat mereka. Mereka mau memeloroti kita. Seberapa yang mereka bisa peloroti itu tergantung kita. Dan saya mengatakan kepada suami saya, sesibuk-sibuknya kita harus atur waktu untuk pergi melihat orang tua yang masih dekat ya. Mertua saya di Tangerang juga. Kalau mama saya di Medan, begitu. Banyak cerita, sebelum saya masuk udah banyak cerita ini, itu.
Saya memang orang yang selektif mendengarkan cerita. Walaupun orang mengatakan kamu terlalu naif, saya katakan lebih baik saya naif daripada saya percaya kepada kata orang. Kalau saya menghadapi, ya saya minta anugerah Tuhan untuk menghadapinya bagaimana. Nah jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hubungan Naomi dengan kedua menantunya ini sangat baik. Membaca kitab Rut ini saya menikmati karena Naomi memiliki hubungan yang sangat baik. Sampai menantu-menantunya itu menangis ya, menangis, benar-benar menangis karena apa? Naomi itu saya pikir memperlakukan mereka dengan baik. Nah tapi kemudian kita lihat Rut memutuskan untuk tetap mendampingi Naomi. Ayat 15, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Rut memutuskan untuk tetap mendampingi Naomi, berpaut. Ini tidak mudah. Hari ini kita belajar tentang Rut. Kalau saya, ya Bapak Ibu, terhadap orang tua kandung kita, dengan segala kelemahan, keterbatasan, keberdosaan mereka, kita sangat mentolerir, betul? Tapi bagaimana dengan mertua kita? Saya berpikir mertua kita itu pun orang tua kita. Kalau kita bisa mentolerir kelemahan, keterbatasan, keberdosaan orang tua kandung kita, maka hal yang sama harusnya bisa kita lakukan terhadap mertua kita. Rut ini luar biasa. Ya, kita akan melihat dalam materi berikutnya nanti ya. Ayat 15-16. Setelah Orpa mencium dia minta diri, ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Nah ini nanti yang menjadi bahasan kita di dalam tokoh Rut ini. Orpa kembali kepada bangsanya, kepada allahnya. Dewa Kamos. Kembali menjadi bangsa Moab. Ayat 16-17. Berkatalah, ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau, selain daripada maut. Rut menunjukkan yang orang Yahudi katakan hesed, kasih setia. Yaitu kasih yang jauh melampaui yang diharapkan. Dia rela meninggalkan ayah ibunya. Bukan untuk bersatu dengan suaminya, tapi bersatu dengan Naomi. Tadi di akhir kalimat ayat 17 dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita kecuali maut. Itu janji pernikahan. Betul nggak? Dia menunjukkan kasih setia melampaui. Meninggalkan bangsanya, meninggalkan agamanya, bersatu dengan Naomi. Bangsanya Naomi menjadi bangsanya, agamanya Naomi menjadi agamanya, Allahnya Naomi menjadi Allahnya. Ini menjadi pilihan. Ya Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang pilihan-pilihan, pilihan itu menentukan hari esok dan masa depan kita. Hesed ini juga pernah ditunjukkan oleh pasukan Daud. Ketika Daud mengatakan, aku ingin minum dari sumber air di sana. Sumber air itu di tengah-tengah pasukan musuh. Karena pendamping Daud itu sangat mencintai Daud. Waktu Daud tidur, musuh tidur, mereka mengendap-endap pergi mengambil air. Mempertaruhkan nyawa. Dan Alkitab memberitahukan ketika mereka memberikan air itu kepada Daud, Daud tidak minum. Daud mengatakan, kamu mempertaruhkan nyawamu hanya untuk air ini. Tidak seperti itu maksudnya. Jadi mereka menunjukkan kasih melampaui. Daud tidak mengharapkan mereka pergi mengambil air itu. Daud hanya menyatakan, aku ingin, berarti kan ingin menaklukkan ya, supaya mereka bisa masuk ke sana, mengambil air dan minum.
Tapi kedua pahlawannya itu, mereka menerobos, mereka menunjukkan hesed, kasih, setia, kesetiaan. Melampaui daripada yang seharusnya, yang diharapkan. Nah, Allah menunjukkan hesed kepada kita dengan mengorbankan anaknya sendiri untuk menebus kita, untuk membeli kita kembali dari dosa. Ini juga kita tidak layak. Hesed, kasih karunia. Given, pemberian. Bukan karena kita berjasa. Tidak ada masa depan Ruth bersama dengan Naomi. Sudah jelas tidak ada. Karena Naomi sudah mengatakan, aku tidak mungkin lagi melahirkan anak. Sekiranya pun, ya Naomi kan sudah disampaikan ya, sekiranya pun malam ini aku menikah dan melahirkan anak. Tidak mungkin kamu tunggu untuk menjadi suamimu. Jadi Ruth tahu persis untuk status sosialnya tidak mungkin dia dapatkan lagi. Dengan dia melekat kepada Naomi. Ruth adalah teladan yang luar biasa dari hesed. Berdiri di persimpangan antara Moab dan Yehuda yang asing baginya. Ini satu keputusan. Tinggal tetap di Moab, menjadi bangsa Moab, dan menyembah Dewa Kamos. Itu lebih logik bagi dia. Karena itu adalah lingkungannya. Itu adalah bangsanya. Itu adalah budayanya. Orang Batak itu biasanya selalu sarankan kepada anak-anaknya. Kalau kamu menikah cari orang Batak ya. Suatu kali adik saya di Bali, dia kenalan dengan orang Swiss. Adik saya laki-laki, dia kenal dengan perempuan Swiss. Mereka berpacaran. Lalu si perempuan Swiss ini kita bilang kalau kamu mau kenal dia jangan kenal di Bali doang. Kamu pergilah ke Swiss kalau ada kesempatan. Supaya mengenal keluarganya. Benar gak Kristen? Benar gak keluarga baik-baik? Bukan turis kere gitu ya. Benar, pergilah ya. Adik kami ini ke Swiss. Dan memang keluarga perempuan ini baik-baik, Kristen juga ya di sana. Tapi kemudian mama saya mengatakan, aku tidak mau. Kamu harus cari buru Batak. Nanti kalau aku minta air, bagaimana aku bicara kepada dia? Nanti kalau aku mau menyuguhkan minum, bagaimana aku harus bicara kepada dia? Masa harus ada translator? Putuskan. Diputuskan Bapak Ibu. Saya yang naik pitam. Kayak menikah itu kamu, bukan mama. Yang penting Kristen, yang penting baik-baik. Lanjut. Adik saya ngomong apa? Kak, kalau aku bisa dan aku bisa menyenangkan hati mama satu kali saja. Kenapa aku tidak lakukan? Gubrak gitu ya. Kalau aku bisa dan aku bisa dia katakan. Dan memang benar dia menikah dengan buru Batak pada akhirnya. Loh, menikah dengan orang Batak itu bukan berarti happy ending ya kan? Di mana-mana kita menikah dengan siapapun akan tetap ada drama Korea. Mamanya. Lalu adik saya yang satu lagi laki-laki. Pacaran sama orang Jawa. Kristen juga. Saya mau wait and see ya mama saya. Ini orang Indonesia nih. Kalau tadi orang Swiss, nanti saya mau kasih minum. Saya harus bagaimana? Kalau dia mau saya minta minum bagaimana? Oke, bahasa Inggris nggak bisa. Sekarang orang Jawa. Orang Jawa ya. Udah pacaran nih. Dilapor, mah saya ada dekat sekarang. Buru Jawa dari daerah Anu gitu ya. Mama saya bilang, nggak mau. Putuskan, harus boru Batak. Waduh. Ini nih orang tua. Kira-kira kalau orang tuanya Ruth ya. Dia ketika pamit kepada papa mamanya, "Pa, Ma, aku mau ikut mertuaku pergi ke Yehuda. Dia masih janda muda." Kira-kira orang tuanya ngomong apa? Kamu udah gila. Kamu menikah dengan anaknya pun itu sudah trans budaya ya kan? Cross culture. Ini sekarang kamu cross country. Dulu mereka tinggal di sini, oke, fine. Kamu masih dekat dengan kami. Tapi sekarang kamu akan menyeberang ke negara sana. Bagaimana?
Tidak mungkin Rut diam-diam, tidak berbicara orang tuanya. Iya kan? Lalu orang tuanya juga tahu mereka menyembah dewa Kamos, orang Israel itu menyembah Yahweh. Wah, itu perbedaan. Orang tuanya si Rut juga pasti tahu. Jadi perpindahan Rut ini mengikuti Naomi tidak sesederhana yang kita pikir. Pasti ada hambatan dari orang tua ya. Seperti yang saya katakan tadi. Adik saya pacaran, mama saya no. Putuskan. Putus. Saudara saya yang kedua. Alasan tadi bahasa, sekarang alasannya apa lagi? Nanti gak ada temani saya ke adat. Waduh. Putus juga. Bapak Ibu. Menikah dengan orang Batak. Pernah gak ditemani ke adat? Ya enggak lah. Anaknya tinggal di mana, mamanya tinggal di mana, ya enggak? Ketemu cuma Natal doang. Dan kalau ada pesta ya udah 1-2 hari, itu doang. Apa bedanya dengan orang Swiss kalau cuma 1-2 hari? Bahasa Tarsan aja. Gitu ya. Kalau emang nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Tapi memang begitu, saya bisa mengerti orang tua saya. Walaupun tidak semua orang Batak begitu ya. Tapi orang tua saya begitu. Ketika adik saya di Malang juga menikah dengan orang-orang Jawa. Langsung mama saya panggil calonnya. Martin, gitu namanya Martin. Martin, kamu boleh pacaran sama anak saya, tapi tidak menikah. Oh langsung orang Batak. Ya, lalu Martin bilang apa? Kita berdoa aja Inang. Mana kehendak Tuhan. Ini kehendak saya, kata mama saya. Ini kehendak saya. Kamu boleh pacaran, tapi tidak menikah. Nah, saya bilang sama Martin, maju Martin. Maju, karena dia orang reform di Malang ya. Adik saya reform di Malang. Maju, tunjukkan kehendak Tuhan, bukan kehendak mama saya. Siap kak, menikah. Tapi mama saya ngomong gini, kalau kamu menikah, kasih marga ya, Amang ya. Iya Inang, kasih marga Tambunan. Nah jadi si Rut ini ya, dia pergi menjadi orang asing. Karena cross culture ya. Jadi penyerahan diri tanpa ragu-ragu yang dilakukan oleh Rut di dalam ayat 16 tadi. Jangan desak aku ya. 3 area dalam kehidupan Rut yang dipengaruhi oleh penyerahan tanpa ragu kepada Allah. Yang pertama, teman baru. Yang kedua, lingkungan yang baru. Yang ketiga, iman yang baru. Nah, kita akan lihat yang pertama, teman baru. Apa dikatakan? Bangsamulah bangsaku. Rut tidak mungkin dapat bertumbuh lebih dekat pada Allah Israel jika ia tetap berada di antara bangsa Moab, bangsanya sendiri. Dan saya berpikir ada something yang dia lihat di dalam diri Naomi. Dan tentu saja di balik semuanya ini ada anugerah Tuhan yang besar. Tapi penginjilan yang paling efektif terhadap anggota keluarga kita adalah hidup kita. Ya, penginjilan yang paling efektif memenangkan anggota keluarga kita adalah hidup kita. Dan saya percaya di sini Naomi hidup. Ya, Elimeleh, kedua anaknya, Naomi, mereka ini adalah orang saleh. Dan Naomi seorang wanita yang mencintai Tuhan dan mencintai hukum Tuhan. Dia menghidupinya. Sampai menantu yang muda ini rela meninggalkan bangsanya, meninggalkan agamanya, meninggalkan budayanya, meninggalkan semua kesenangannya. Orang Indonesia kalau pergi ke luar negeri bawa apa coba? Indomie. Kami suatu kali pergi, rencana nih ya, hamba-hamba Tuhan pergi ke Eropa 2 minggu. Langsung Ibu Maria bilang, Hep, gue nanti siapin ya, Mami akan siapin ikan teri. Jadi kami 2 minggu di Eropa, ikannya ikan teri. Gak enak Hep di Eropa. Nanti ada saatnya kita bosan, jadi harus bawa ikan teri. Teri Medan. Waktu di Eropa udah makan nih, udah enak makan. Aduh pengen nasi padang gitu. Akhirnya pulang dari Eropa, masih di bandara. Mana? Nasi padang. Kesukaan ya. Di Indonesia itu makanan sangat berlimpah. Kalau kita pergi ke luar negeri, orang yang tinggal di luar negeri, misalnya mahasiswa yang luar negeri, kalau pulang dibawa apa? Indomie. Kalau saya pulang ke Medan, langsung ke Siantar. Ya Kak? Nggak mungkin lewat.
kampung saya Parapat. Ya kan? Dulu masih Kuala Namu, sekarang sih udah Silangit ya. Nggak mungkin Siantar dilewatkan. Makan mie dulu. Bakmi Siantar. Nah ini Ruth ya, meninggalkan. Dia berkomitmen, ini satu komitmen yang tidak mudah. Bangsamu, bangsaku. Dia harus memiliki teman yang baru. Di dalam Mazmur 10 ayat 60 ayat 10. Mazmur 108 ayat 10 nanti Bapak Ibu bisa baca. Karena terjemahan bahasa Inggris mungkin ada beda ayat, tapi nanti temukan aja. Dikatakan Moab itu adalah tempat pembasuhan. Tempat pembasuhan. Jadi dia meninggalkan tempat pembasuhan itu. Pergi menuju Bethlehem yang adalah rumah roti. Dia meninggalkan negaranya dengan segala kenikmatannya. Dimanapun kampung kita pasti ada sesuatu yang spesial di lidah kita, betul nggak? Satu teman saya dari Jambi, kemarin kami makan bareng ya, lalu ada pakai es serut gitu. Dia bilang, saya udah pergi kemana-mana, ya es serut di kampung saya beda. Saya bilang memang begitulah, tes pertama di lidah itu gitu ya. Saya udah pergi kemana-mana makan mie, tapi mie di rumah saya nggak ada bandingnya. Karena itu tes pertama. Mie dicampur daging babi, wah. Itu makanan kesukaan tuh di rumah kami. Setiap pulang, "Ma, tolong dibuatkan, Ma. Mie kuah, mie campur daging babi." Nah itu resep jagoan keluarga kami. Nah ini kita lihat, dia rela meninggalkan itu, tempat pembasuhan, masuk ke Bethlehem rumah roti. Dan di dalam Amsal 13 ayat 20, kita baca bersama-sama ya. Kita buka dulu Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah ini bicara tentang teman baru ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa situasi Israel pada waktu itu adalah pada zaman hakim-hakim. Moralitas bangsa Israel bukan moralitas yang sangat baik dengan secara prima. Enggak, mereka sedang up and down. Sesuai dengan masa hakim-hakim itu. Hakim-hakim memerintah maka mereka up ya. Hakim-hakim mati mereka down lagi. Tapi seorang Naomi itu cukup besar mempengaruhi Ruth. Berteman ya. Nah yang perlu kita pikirkan sekarang adalah apakah masih ada orang-orang Moab ya. Kalau Ruth kan meninggalkan Moab, tadinya dia berteman dengan orang Moab. Ya mungkin bestinya kalau kita menggunakan bahasa sekarang, bestinya orang Moab gitu ya. Dia meninggalkan itu ya. Maka sekarang mari kita lakukan introspeksi diri, apakah masih ada orang Moab dalam tanda kutip yang secara perlahan-lahan merusak pertumbuhan kita. Jika kita menghabiskan waktu terlalu banyak dengan mereka. Ini pergaulan nih. Di dalam Amsal ini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pertemanan. Perempuan, ya sukanya apa tuh? Hobinya. Gosip. Semakin digosok, semakin sip. Kibak. Saya itu ya, dari kecil nggak tahu lah. Saya sedikit agak tomboy, saya tidak suka gosip. Jadi saya tidak suka berteman dengan perempuan. Kalau sudah perempuan, udah langsung naik pitam saya kalau udah gitu perempuan. Maka saya dari SD, SMP, SMA, saya banyakan berteman dengan anak laki-laki. Kenapa? Praktis dan nggak musingin banyak orang. Istilahnya apa? Nggak kepo gitu ya. Nah, berpikirnya ya AA gitu ya, nggak usah dimanipulasi, nggak usah banyak rupa gitu ya. Dan juga apa adanya, berpadanan. Apa yang ada padamu nikmati, syukuri, dan tidak usah iri begitu kepada orang lain. Nah jadi di sini kita mau belajar dari Ruth, dia mendapatkan teman yang baru, meninggalkan teman-teman lama. Tentu saja dalam hal ini teman lamanya itu adalah orang-orang Moab yang menyembah dewa Kamos ya, dan juga semua budaya mereka tentunya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 kita baca. 1 Korintus
15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan. Mari kita belajar selektif dalam bergaul ya. Kadang-kadang anak remaja kurang selektif karena apa? Mereka butuh teman saja. Bahkan mereka bisa menjadi korban yang tadinya mereka tidak suka hal-hal yang buruk. Mereka bisa mentolerir, mereka bisa ya menerimanya, bahkan mungkin menjadi pelaku juga demi teman. Nah tapi untuk kita udah dewasa, bahkan udah lebih ke usia tua ya, harusnya kita bisa lebih mampu selektif. Lebih baik waktu kita habiskan di rumah membaca Alkitab, membaca renungan, ikut PW seperti ini ya, daripada menggosip dan seterusnya, begitu ya. Nah, Ibrani 10 ayat 24, kita lihat Ibrani 10. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi teman-teman terbaik kita haruslah yang menyemangati kita dalam komitmen kepada Tuhan. Teman terbaik kita ini bisa pasangan, ya, suami kita, istri kita. Anak kita juga bisa menjadi teman terbaik. Atau saudara seiman. Saya bersyukur karena saya hamba Tuhan Reform, tapi saya tidak terlalu bagaimana begitu mendoakan hamba-hamba Tuhan Reform. Ketika saya sudah menikah, suami saya selalu suka berdoa, ayo kita berdoa gitu. Kita berdoa, kamu doain ini, udah kita doain. Tapi kalau kita berdoa setiap malam, ini Pak Antoni ini akan selalu mendoakan hamba-hamba Tuhan dan tidak pernah lupa mendoakan Pak Tong. Baru saya mengerti, oh Pak Antoni ini mencintai hamba Tuhan Reform. Sehingga dia menikah dengan hamba Tuhan Reform. Wah, saya sangat kagum dengan dia. Mau Pak Tong pelayanan, mau Pak Tong tidak ada pelayanan. Doanya tuh sudah begini, Tuhan tolonglah jagai Pak Tong sampai tua tetap setia. Itu selalu pokok doanya. Tolong jagain hamba-hamba Tuhan Reform. Supaya mereka tetap waspada, tekun belajar firman, berkuasa memberitakan firman. Waduh, saya tidak pernah berdoa begitu loh untuk hamba Tuhan Reform. Dan saya bersyukur, saya sangat bersyukur. Tuhan karuniakan ya, partner, teman, sahabat. Saya bukan orang yang terlalu dekat bagaimana, saya dekat dengan Ibu Mercy dan Bapak Ibu juga mengenal Ibu Mercy ya, bagaimana ya. Tapi pertemanan kami ya, kalau pelayanan, yuk kita berdua, kita senang pergi berdua pelayanan. Misalnya kalau dijodohkan kemana gitu ya, si A, si B, si C, oh langsung kita berdua gandengan. Oh kita berdua saja, karena apa? Cocok. Ya, dan kita berteman baik. Dan pembicaranya juga nyambung begitu ya. Pertemanan. Tapi pertemanan ini bisa menjadi pasangan kita, saudara. Lalu saya juga menemukan kekurangan saya, karena saya single sampai 50 tahun. Saya selalu memikirkan diri dan selalu depan laptop, gitu ya. Entah di kantor depan laptop, di rumah depan laptop. Lalu suami saya ngomong gini, "Ma, tolong perhatikan boru kita itu. Sebelum tidur berdoa dulu kalian berdua." Karena suami saya kan ada shift kerja malam ya. Jadi kalau dia ada di rumah ya kita akan berdoa bertiga, berempat, berapa anak ada di rumah gitu. Kalau nggak ada berarti kita berdua aja berdua tiap malam. Nah sekarang si kecil ini kan ada di rumah. Jadi di WhatsApp nih, "Ma, berdoa dulu sama boru kita itu berdua," katanya. Waduh, saya lagi persiapan khotbah. Akhirnya saya berpikir, iya, saya kurang memperhatikan kerohanian anak-anak saya. Selama ini saya sangat menikmati depan laptop ya, bekerja dan terus persiapan dari persiapan terus menerus. Karena saya tidak mau terburu-buru apapun. Semua harus settle gitu. Karena memang selama ini saya atur diri sendiri, manajemen time dan seterusnya gitu. Begitu ada anak, oh ternyata sebelum dia tidur, karena kalau saya tidur jam 10, dia tidur jam 9. Udah ngomong, "Ma saya tidur dulu," ya selamat malam sama tidur ya. Tapi bapaknya baru WhatsApp, "Ma berdoa dulu." Sudah tidur saya bilang. Nah saya lihat di situ kekurangan saya ya. Saya mau belajar, berarti mengatur waktu lagi. Menikmati di laptop ya, tapi juga harus memperhatikan keluarga.
Nah yang kedua lingkungan yang baru ya, Rut harus pindah agar mendapatkan makanan secara rohani. Ya kan? Terbukalah pada perubahan yang menguntungkan bagi pertumbuhan rohanimu. Jadi kita harus juga tetap menganalisis ya, ada perubahan. Kalau perubahan itu membawa dampak positif terhadap pertumbuhan kita, ayo mari kita terbuka. Jangan status quo, nggak usah begitu, yang begini doang. Gerejanya udah maju kok, kita baik-baik saja, jangan. Kalau misalnya ada program gereja yang baru, kita harus berani terbuka ya. Jangan itu lagi dan nggak usah nanti uang lagi, jangan begitu. Gerakan reform tidak bicara uang. Gerakan reform bicara tentang pekerjaan Tuhan. Apalagi gitu. Ya kan, tidak pernah berhentinya. Dan sering sekali dalam pelayanan itu kita bertumbuh bukan? Karena ada tantangan. Kalau nggak ada pelayanan kayaknya kita jadi lemas ya. Tapi pelayanan itu dengan tantangannya yang membuat kita gitu. Nah berarti kita perlu ya lebih banyak lagi pelayanan. Supaya lebih, ya kalau itu, saya sekarang bawa mobil ya dari Karawaci, lari 100. Terus suami saya bilang, jangan lari 100, lari 80 cukup. Saya bilang, kalau saya itu pantang lihat jalan kosong. Kalau ada orang depan ya sudah, ya tahan diri gitu ya di belakangnya. Tapi kalau kosong, masa dibiarkan? Jadi saya bisa menempuh 45 menit dari Karawaci ke SKC. 45 menit pagi ya. Jadi kalau saya pagi pamit, saya pergi apa? Hati-hati di jalan, lari 80 saja. Perubahan ya, saya mengalami perubahan. Dulu saya tinggal di RMCI, Bapak Ibu. Sekolah Calvin di RMCI. Cuma net gitu, cuma dari lantai 21 ke lantai 3. Net turun. Nanti malam net naik gitu. Wah nikmat sekali hidup saya. Nikmat sekali. Saya tidak kena macet Jakarta, saya tidak kena stres Jakarta. Lalu sejak Juli kami pindah ke Sunter. Sekolah, saya masih di Kemayoran. Saya butuh waktu untuk bawa mobil ke sana. Tapi itu cuma 10 menit. 10 menit. Karena tetap, jadwal saya tetap. Ya, walaupun saya hanya net gitu ya, tapi sebelum siapa-siapa ada, saya sudah ada. Sekarang di Sunter juga begitu. Waktu dari Kemayoran, sebelum siapa-siapa ada, saya sudah ada. Maka jam 6 kurang 5 atau jam 6 kurang 10, saya udah jalan dari Kemayoran. Saya sudah tiba di sana sebelum siapa-siapa tiba. Sekarang juga begitu. Jadi saya harus bangun lebih pagi. Saya observasi jalan, jam berapa kosong, jam berapa udah mulai padat, dan seterusnya. Oke, 5.20 masih bisa, masih bisa. Masih relatif kosong. 5.20. Bisa sampai jam 6 di SKC. Dan keuntungan, kalau bicara keuntungan ya, dulu saya sendiri, sekarang ada partner, dan partner saya membuat saya bertumbuh. Saya menikmati ketika dia berdoa. Suami saya berdoa ya, dia sangat cinta sekali Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Jadi dia bisa mendoakan banyak hal. Saya berdoa standar. Reform kan? Tapi dengan adanya partner baru ya, itu membuat gairah berdoa. Lalu anak-anak ini juga sudah dari kecil ditanamkan, persekutuan doa pagi Sabtu. Saya ini nggak ada sulit-sulitnya menikah Bapak Ibu. Kalau dulu saya bilang, saya nikmat sekali hidup saya. Sekarang juga nikmat. Kenapa? Saya tidak perlu memandikan anak, tidak perlu bagaimana, menyapu rumah, enggak. Benar-benar hanya pindah rumah gitu. Hanya pindah tinggal. Saya tidak pernah masak. Suami saya masak. Makan buah, Ma makan buah. Saya bilang, iya. Saya di depan laptop, Ma makan buah, iya. 2 kali dibilang makan buah, nggak makan buah. Dia datang, nyuap. Makan buah sambil persiapan. Lalu saya cerita ya kan saya akan diinterview guru sekolah minggu ya. Bagaimana Bu Happy? Keluarga baru saya cerita, aduh saya ini ya. Saya nggak tahu ya Tuhan, mungkin Tuhan tahu saya nggak bisa sulit-sulit ya. Sekali dikasih nikmat.
Saya cerita tentang makan buah itu, lalu di situ suami istri ya, guru sekolah minggu. Ini perlu nih belajar. Suaminya langsung ngomong gini, you ngomong begitu, Ibu Happy itu hamba Tuhan, maka disuapin suaminya, kamu hamba Tuhan nggak? Nah, jitu ya jawaban suaminya ya. Wah, saya pikir, wah jitu sekali. Istrinya langsung speechless. Tadinya istrinya udah langsung, tuh dengar tuh. Disuapin katanya, pengen deh Bu Happy gitu kan. Suaminya langsung bilang, Ibu Happy itu hamba Tuhan. Kamu bukan hamba Tuhan, kecuali kamu masuk STTRI, saya suapin. Nah, pertumbuhan ya. Tapi saya juga berpikir, kalau saya bertumbuh dan menikmati kerohanian suami saya, dia menikmati enggak ya? Lalu saya katakan, Pak, kita harus pelayanan ke pusat ya perlahan-lahan. Karena dia kan aktivis di Karawaci ya. Dia bilang kita perlahan-lahan ke pusat ya, karena saya di pusat. Oke. Nah, lalu Sabtu yang lalu ada retreat katekisasi kan ya? Dari sini ada nggak yang ke sana? Saya bilang, saya pimpin kelompok. Papa ikut ya? Ikut. Nah, dia ikut. Waktu saya pimpin, dia ikut saja, diam di situ. Terakhir saya kasih kesempatan bicara. Lalu waktu pulang dia bilang gini, "Mah, saya senang sekali tadi Mama pimpin, sistematik. Dan saya juga dapat berkat loh." Waduh, puji Tuhan ya. Berarti kita bisa saling menikmati masing-masing dengan ya keunikan kita ya. Jadi Bapak Ibu kalau pelayanan harus mungkin perlu ngajak pasangan. Kalau humas bisa ajak sama-sama, cuti yuk humas 1 hari gitu. Ibu-ibunya ya kan, suaminya kan kerja, jadi mungkin bisa diajak. Pak, cuti 1 hari, kita humas bareng-bareng gitu. Kalau suami bapak, ibu-ibu belum pernah humas, Papa ikut saja, pokoknya lihat aja. Nah, saya humas, nanti bisa dipuji. Ih, gila, keren banget loh Mama, jadi humas gitu. Karena dia lihat, selamat pagi Bapak Ibu, kami dari STEMI. Dan seterusnya gitu. Oh, suaminya kan misalnya, aduh saya nggak kepikir loh bisa begitu. Terus tadi disambut ya, yang tadinya aduh saya sudah tegang gitu ya. Maka dipuji dan dihargai dan didukung. Begitu kan. Carilah sesuatu yang merangsang pertumbuhanmu dalam Tuhan. Terserah Bapak Ibu. Mau pelayanan bersama, KKR regional silahkan. Humas bersama silahkan. Ya, bersama pasangan, saya pikir sih pasangan kita perlu, anak kita perlu ya. Jadi sekarang anak-anak kami juga semua ke pusat ya, ke pusat secara perlahan. Karena anak-anak kami juga main biola juga di sana, PD Sabtu, asyir kolektan. Saya bilang perlahan ke pusat ya, nanti lihat perlahan-lahan pelayanannya di pusat. Dan bersyukur ya, anak-anak ini sudah disiapkan oleh almarhum mamanya. Sehingga saya tinggal bicara saja, mereka sudah iya, tidak lagi penolakan. Nah, budaya kita telah memengaruhi pola perilaku kita. Ya enggak? Jadi Ruth lahir besar di Moab loh. Sekarang dia harus tercabut istilahnya ya dari sana. Dan dia rela. Salah satu dosa guru adalah status quo. Semakin lama guru mengabdi, semakin ya status quo, tidak mau berubah. Tidak mau tercabut dari kebiasaan. Dan kadang-kadang kita juga begitu. Dalam adat Batak misalnya, sebenarnya adat Batak itu sangat bagus sekali. Tapi ada yang membuat adat Batak itu menjengkelkan. Kalau sudah keluar, pokoknya, kuncinya, waduh, nggak boleh begitu. Adat itu kan buatan manusia, itu bukan firman Tuhan kan. Jadi dalam persiapan kami menikah ini kan ada pemberkatan di gereja, ada adat. Bersyukur karena keluarga Manurung, keluarga kami adalah orang Batak yang beradat, yang bisa didiskusikan adatnya. Tapi keluarga Sitorus adalah keluarga Sitorus yang pokoknya harus kunci. Waduh, saya bilang nggak boleh begitu. Contoh ya, hari Sabtu selesai pemberkatan, dia bilang harus kami antar kalian ke rumah. Seperti itu biasanya dan harus seperti itu. Saya bilang nggak ada harus. Kalau mau kumpul boleh hari Minggu pulang gereja. Sabtu itu udah capek pemberkatan. Kalian pikir jam berapa saya harus di salon? 12:30. Saya bilang 12:30 saya di salon. Sepanjang hari acara. Harus pulang lagi antar ke Tangerang. Hanya karena biasanya harus. Enggak boleh begitu. Saya tanya, emang ngapain harus ngantar kami? Harus dinasehati lagi. Ya ampun. Lalu suami saya ngomong gini,
Harusnya mama yang menasehati mereka. Bukan mama yang dinasehati. Tapi bersyukur ya, pendekatannya jadi enak gitu ya. Saya bilang tidak seperti itu. Adat itu bisa didiskusikan. Kalau memang menasehati akan jauh lebih menyerap ya. Kami akan lebih menyerap nasihat abang, kakak, mama sama bapak. Hari Minggu itu sudah lebih rileks. Boleh nggak diterima? Akhirnya boleh. Jadi waktu hari Minggu kita kumpul, saya katakan adat Batak itu bagus. Saya tanamkan kepada 4 anak-anak kami, saya bilang. Kan ada ketegangan-ketegangan ya, bapak ibu yang bawa orang Batak ini pasti ada pengalaman tegang-tegang kalau adat Batak ya. Jadi waktu persiapan kami juga agak tegang-tegang. Tapi tapi saya tetap bilang open ya, open diskusi. Kalau tidak diskusi, saya langsung putuskan no. Oh, saya sangat kencang. Kalau open diskusi, lanjut adat. Kalau tidak open diskusi, close, tidak ada adat. Firman Tuhan tidak bisa didiskusikan, tapi adat harus bisa didiskusikan. Wah, saya kencang. Keluarga saya sangat open, keluarganya Sitorus ya, tarik ulur. Tapi akhirnya waktu hari Minggu tanggal 8 kami diberkati 7 Oktober, 8 Oktober kami kumpul keluarga Sitorus ya. Saya bicara di situ. Jadi adat Batak itu harus terbuka didiskusikan. Tidak ada kata harus, tidak ada kata pokoknya, tidak ada kata kunci. Semua diam. Ini baru masuk udah begini. Tapi memang harus begitu, kita harus melakukan reformasi. Ya kan, Injil harus di atas, bukan adat di atas. Ya, jadi kita sendiri harus punya pemahaman yang benar sehingga kita bisa berdiskusi ya. Ruth harus meninggalkan hal-hal yang akrab dan nyaman baginya agar ia dapat menerima yang terbaik dari Allah di dalam kehidupannya yang baru. Rela meninggalkan. Yang ketiga, iman baru ya. Ruth pindah agama palsu ke agama sejati. Agama politeis menjadi agama monoteis. Ya kan, poli itu banyak. Teis, dewa. Dari percaya kepada banyak dewa-dewa sekarang menjadi monoteis. Kepada Yahweh. Pilihan Ruth ini memang mahal harganya. Ya, mari kita coba melihat Matius pasal 8. Matius 8 ayat 19-20. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." 20, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jadi mengikut Tuhan itu harganya mahal. Ya, pilihan Ruth ini juga harganya mahal. Matius pasal 19, kita baca Matius pasal 19. Ayat yang ke-29. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi 100 kali lipat dalam tanda kutip ya, yang didapat oleh Ruth adalah suami yang saleh. Seorang anak laki-laki yang akan menjadi kakek dari Raja Daud. Dan ia dimuat dalam silsilah Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat berapa harga yang dibayar oleh Ruth meninggalkan semuanya. Dia mendapat lebih. Nah, jadi perpindahan ya, Abraham pindah dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian. Meninggalkan. Karena apa? Tuhan pimpin. Ruth meninggalkan Moab karena Tuhan pimpin. Jadi perlu kita mengerti pimpinan Tuhan. Abraham meninggalkan rumah yang sangat besar. Arkeolog ya menemukan ya, katanya rumah ada 60 kamar di sana. Jadi ya Abraham itu kaya raya. Dia meninggalkan tanah yang sedikit, yang kecil mendapatkan tanah yang besar, tanah perjanjian. Tapi lebih daripada itu ya, meninggalkan dan berpindah. Lebih daripada Abraham, lebih daripada Ruth, kita tahu Yesus Kristus meninggalkan tahtanya yang mulia. Kalau Ruth meninggalkan bangsanya, agamanya, bangsa Moab yang menyembah dewa Kamos, agama politeis, dia masuk ke dalam meninggalkan itu dan masuk seperti Abraham, masuk ke tanah perjanjian. Ruth masuk ke tanah perjanjian. Perpindahan yang dipimpin oleh Tuhan.
Abraham berani pergi ke negeri yang belum diberitahukan kepadanya karena Allah terlebih dahulu memberikan iman kepada Abraham. Saya percaya Rut dengan segala pergumulannya, orang tuanya, saudaranya, budayanya, semuanya. Saya percaya Tuhan memberikan iman kepada dia. Sehingga dia berani berkata kepada mertuanya, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Semua dilepaskan, ya semua lepaskan. Sehingga dia harus memiliki teman baru, lingkungan baru, iman yang baru. Ya, wanita menjadi utuh bukan karena pernikahan atau karir, karena ia akan kecewa dan tidak puas. Jadi di sini dalam hal ini, Rut ya tidak menjadi minder karena dia menjadi janda muda. Saya percaya ini ada pengaruh daripada Naomi ya, wanita harus menemukan dia utuh di dalam Kristus. Ketidakutuhan bukan akibat melajang atau menjanda, tetapi akibat tidak penuh di dalam Kristus. Kepenuhan Kristus ya. Jadi kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus. Jadi kita tidak dipenuhkan oleh pasangan, oleh karir, oleh apapun yang bisa kita raih. Kita harus menemukan kepenuhan itu dalam Kristus. Karena nanti dalam berkeluarga, kita tidak saling memenuhkan, bukan? Suami istri tidak saling memenuhkan. Tapi saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Pernikahan tidak membuat seseorang menjadi utuh. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membuat seseorang menjadi utuh. Itulah yang disebut kepenuhan Kristus. Di dalam Kolose pasal 2, 9-10 dikatakan dipenuhi di dalam Dia. Itu di dalam Kristus. Matius 19 ayat 22, orang muda meninggalkan Kristus. Pergi dengan sedih. Kenapa? Karena dia memikirkan tentang harta. Harta itu memenuhi hatinya. Dia tidak membiarkan Kristus memenuhi hatinya. Maka ketika Kristus mengatakan juallah hartamu, maka dia pergi sedih. Dia tidak mencari kepenuhan Kristus. Nah ayat yang ke-14 ya, kita kembali kepada Rut. Ayat yang ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya, tetapi Rut tetap berpaut ya. Jadi di sini kita lihat Orpa pergi dan pamit kepada Naomi, dan Rut tetap berpaut kepada Naomi, dan kita tidak tahu kapan Rut berketetapan untuk mengikuti Naomi. Apakah sejak ia pergi dari rumahnya waktu menikah ikut suami? Ya kemungkinannya keputusan ini sudah dia buat sebelumnya. Oleh karena kasihnya kepada Allah Israel yang telah dikenalnya lewat pengajaran Naomi dan cintanya kepada hukum Allah yang diajarkan Naomi. Nah, hidup dan iman kita itu menjadi pra-evangelism. Saya mendorong Bapak Ibu, saudara, ibu-ibu, dalam berkeluarga ya, kita akan menjadi menantu, menjadi mertua, dan seterusnya. Apapun posisi kita dalam keluarga. Mari kita mengasihi. Kalau kita menjadi mertua, kita kasihi menantu kita. Dan kita berikan contoh teladan. Jangan saling menuntut. Saya pikir dalam hubungan suami istri pun kita tidak saling menuntut ya. Apalagi menantu kita. Ada hak apa kita menuntut dia? Dalam suami istri aja nggak boleh saling menuntut. Yang ada iman Kristen mengajarkan tuntutlah dirimu sendiri. Jangan tuntut pasanganmu menjadi pasangan yang sempurna. Tapi tuntutlah dirimu menjadi pasangan yang sempurna bagi pasanganmu. Jadi orang Kristen, iman Kristen itu mengajarkan menuntut diri bukan menuntut orang lain. Kalau kita menuntut orang lain kita akan kecewa, tidak akan pernah sampai kepada tuntutan kita. Tapi kalau kita menuntut diri sendiri, ya kita yang tahu sampai sejauh mana kita bisa menuntut diri. Ayat yang ke-15, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan para allahnya. Nah jadi pulanglah mengikuti iparmu itu, inilah ujian terbesar bagi kesetiaan Rut. Iparnya sudah pulang, Naomi yang dikasihnya itu mengatakan pulanglah. Ikuti iparmu itu. Diuji ya kesetiaannya ya. Dan ayat 16-17 ini, Rut mengakhiri perdebatan itu dengan pengakuan yang paling tulus tentang keputusannya yang sudah bulat di dalam ayat 16-17. Jangan desak aku. Dengan kata lain ya, terjemahan lain, jangan menentang aku. Keputusan dan ketetapan Rut ini yang pertama, ia akan pergi bersama-sama dengan Naomi. Maka dikatakan, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku akan pergi.
Yang kedua, ia akan tinggal bersama dengan Naomi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Benar-benar penyatuan. Itu seperti suami istri ya, kemana engkau pergi? Di mana engkau tinggal, di situ aku tinggal. Yang ketiga, ia akan mengikuti kepentingan Naomi. Bangsamulah bangsaku. Dia lepas identitas. Ketika Daniel dan kawan-kawan dibuang ke Babel, mereka dipeloroti ya, diganti nama supaya jati diri mereka, identitas mereka berganti. Tapi pergantian nama itu tidak mengganti identitas mereka. Tapi Naomi, dia tidak ganti nama. Tapi dia rela melepas identitasnya. Ia akan masuk ke agama Naomi. Allahmulah Allahku. Ini sesuatu yang sangat indah sekali. Dia begitu melekat dengan mertuanya. Menyatu dengan mertuanya. Bukan karena pengharapan yang ada di depan mata. Dan mertuanya pun tidak ada lagi harta benda. Tidak ada warisan. Dengan senang hati, Ruth mau mati di ranjang yang sama. Di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana. Ruth ingin disemayamkan dalam kubur yang sama. Tulang-tulangnya dibaringkan di sisi Naomi. Cintanya begitu dalam. Dan ini yang kita mau belajar bersama-sama di akhir nih. Apa yang mendorong Ruth untuk mengikuti Naomi dan meninggalkan kampung halamannya? Yang kedua, siapa yang berjasa atas iman Ruth? Oke. Amin. Mau diskusi, tanya jawab? Atau bagaimana Bu? Oke. Apa yang sudah dibahas? Dijawab dong ya. Nah, pertanyaan tadi Bapak Ibu, ayo sekarang ujian. Kira-kira ya, apa yang mendorong Ruth yang Bapak Ibu tangkap nih dari penjelasan tadi? Apa yang mendorong Ruth untuk mengikuti Naomi dan meninggalkan kampung halamannya? Nggak ada benar salah ya, silakan Bu. Kalau menurut saya, yang mendorong Ruth untuk mengikuti Naomi itu yang pertama adalah kasih dan kesaksian hidup Naomi. Tapi semua itu juga tidak lepas atas anugerah pilihan Tuhan atas Ruth. Ya. Oke, thank you Bu. Ada lagi? Apa yang mendorong? Mertuanya baik ya. Penuh dengan cinta kasih. Ada lagi yang lain? Apa yang mendorong? Dia meresponinya dengan benar. Orpa juga menikmati kasih dari Naomi. Tapi responnya berbeda. Jadi Ruth itu berani mengambil komitmen, berani meresponinya dengan melepaskan semuanya. Itu memang dirinya dia punya sesuatu tersendiri gitu. Yang karakternya dia. Ya, oke. Yap, thank you Bu. Ada lagi? Apa yang mendorong Ruth berani melepaskan semuanya dan ikut Naomi masuk ke tanah perjanjian? Pasti Naomi mengatakan, tidak ada tanah kita, sudah kami jual. Pasti ya. Jadi dia tahu persis, nggak ada harapan di sana. Janda ini adalah miskin gitu. Keyakinan seperti apa? Iman ya. Oke, ada lagi? Ya. Naomi sebatang kara, berarti ya humanis ya. Perasaan kasihan juga ya. Oke, ada lagi? Bapak-bapak dong. Ayo Pak. Kesaksian hidup ya. Lebih enak gini. Jadi diarah. Ya. Ya. Dalam perjalanan saya masuki rumah tangga, saya langsung punya 4 anak Bapak Ibu. Nomor 1 udah kerja, nomor 2 udah kerja, nomor 3 kuliah, nomor 4 kuliah SMP kelas 3. Dari single langsung dapat 5. Ya suami 4 anak, langsung 5.
Yang tadinya barangnya semua pribadi, private, sekarang menjadi barang bersama. Saya cukup bergumul untuk rela masuk ke dalam keluarga ini. Tapi kemudian saya dalam pergumulan itu, saya jujur di hadapan Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan kehendaki? Saya maju mundur untuk masuk ke dalam keluarga ini. Maju mundur, yang tahu persis dan ketawa-ketawa itu Bu Maria Mazo. Happy katanya, udah ketemu Pak Tong, terus sekarang udah gak lagi, gitu. Gimana? Udah pergi ketemu Pak Tong, didoain Pak Tong, terus udah gak lagi. Aduh Bu Maria, saya sih gak malu gak jadi Pak Ibu Maria. Pokoknya saya cari pimpinan Tuhan, kalau Tuhan katakan ya saya jalan, kalau Tuhan bilang tidak, saya tidak, walaupun udah ketemu Pak Tong. Bahkan sudah hari H ya, sudah siap segala sesuatu. Kalau Tuhan katakan tidak happy, maka saya akan berhenti dan tidak akan masuk ke dalam Aula John Calvin. Ketawa Bu Maria. Singkatnya Bapak Ibu, dalam pergumulan itu, Tuhan melayani saya tentunya ya. Tuhan melayani saya dan tentu melalui firman. Kerelaan. Rela dari saya menjadi kita. Tadinya semua barang-barang itu saya rawat, begitu datang anak, tempatnya di mana? Ya, amburadul semua. Saya harus melihat dengan melek, bukan tutup mata. Melek, oke. Barang sana pindah ke sana, oke. Waktu dari jam begini jadi begitu, oke. Saya tanya diri saya, are you okay? Kamu keberatan? Saya tanya diri saya sendiri. Tidak, saya tidak keberatan. Nah, saya pikir yang mendorong Ruth di sini, dia sudah punya personal relationship dengan Tuhan. Dan dia mengambil keputusan itu. Tadi saya sudah sampaikan ya, pasti mama papanya mengatakan, kamu menikah aja sudah beda agama. Kita udah keberatan. Sekarang kamu harus cross culture, cross country. Tapi saya percaya, iman yang sudah Tuhan kasih kepadanya melalui Naomi, suaminya dan kedua anak ini, sudah muncul bibit iman itu dan dia sudah bergumul di hadapan Tuhan. Jadi apa yang mendorongnya? Berarti Ruth juga mengalami kelahiran baru ya Bu? Ya. Kalau melalui konteks melihat. Dia neneknya Tuhan Yesus. Salah satu perempuan kafir yang masuk ke dalam silsilah Tuhan Yesus. Rahab dan Ruth. Saya percaya itu. Jadi yang mendorong dia di situ adalah dia bergumul lalu Tuhan memberikan kerelaan lepas semuanya. Demi kemuliaan Tuhan. Jadi tidak hanya sebatas pertimbangan duniawi ya. Dan tidak ada untung sama sekali yang dia pikir. Tapi dia bisa melihat jauh ke depan. Makanya pergumulan tadi itu kan mahal ya. Pergi perpindahan itu adalah mahal. Tapi semahal apapun itu dia mendapatkan lebih daripada apa yang dilepas. Nama dia ditulis. Nama dia dicatat sepanjang zaman. Nenek moyang Tuhan Yesus. Ya. Jadi siapa yang berjasa atas iman Ruth? Tuhan ya, benar Tuhan ya, hanya Tuhan. Bukan Naomi, bukan suaminya. Sama seperti kita, siapa yang berjasa atas iman kita? Bukan guru sekolah minggu. Mempertumbuhkan iya ya, memupuk iya, tapi mengaruniakan iman itu, mengokohkan iman itu melalui firman yang kita dengarkan adalah Tuhan. Nah untuk itu kita perlu bersyukur. Pertama kita harus berdoa untuk orang-orang yang belum beriman. Supaya Tuhan beranugerah kepada mereka. Yang kedua, kita juga harus terus giat memberitakan Injil Tuhan. Karena iman timbul melalui pendengaran akan Injil Kristus. Iman juga bertumbuh melalui pendengaran akan Injil Kristus. Jadi tidak bisa lepas daripada pendengaran akan Injil Kristus. Jadi datang setiap hari Kamis di sini itu menguatkan kita. Tapi mari kita mengajak ibu-ibu yang lain juga ya. Mari kita berharap lebih banyak lagi ibu-ibu yang boleh mendapatkan iman yang sejati dan dikuatkan juga iman mereka melalui pendengaran akan Injil Kristus. Apakah ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada kita tutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, oke. Curcol.
Ya, ya, Hah? ya, Bohab. ya, Hah? ya. Hmm, Oh, ya. Oke. Mama saya juga udah janda. Kami 7 bersaudara. Seperti yang saya katakan tadi, dalam keluarga itu selalu ada drama Korea. Ya enggak? Mertua dengan menantu nampaknya di pesta harmonis, di belakang pesta belum tentu harmonis. Mama saya tahu ya, karena saya anak perempuannya berkeluh kesah, itu ya edamu itu ya, yuk gitu. Saya bilang, "Mah, mau nggak menjadi mertua yang dicintai sama opung yang dicintai sama cucumu?" Ya maulah. Kalau begitu, kalau anak mantumu, cucumu datang ke rumah ini, pertama, kalau cucumu menjatuhkan barang-barang, jangan dimarahi. Biarkan bapak ibunya yang marahi. Kalau menantumu kurang berkenan di hatimu, jangan dimarahi. Sampaikan kepada anakmu. Biar suaminya yang sampaikan. Sebaliknya juga begitu. Menantu laki-laki tidak berkenan di hatimu, jangan marahi. Sampaikan kepada anak perempuanmu. Biar istrinya menyampaikan. Akhirnya, mama saya menjadi mertua yang baik di mata menantu-menantunya, opung yang baik di mata cucu-cucunya. Jadi memang karakter ya Bu. Mau tidak mau memang harus ada anak yang menyampaikan. Tapi kalau menantunya dekat, menantu juga bisa menyampaikan sih saya pikir. Tapi harus cukup dekat dulu. Jangan sampai nanti disampaikan lalu diserang balik. Ya kan? Diserang balik justru jadi terluka. Akhirnya jadi lebih lonely lagi itu mertua kita. dirap-rap lagi. Kalau tinggal ya, jadi mungkin lebih baik anak perempuan sih. Kalau anak laki-laki dengan menantu mungkin saya tidak tahu. Tapi seperti mama saya yang tinggal dengan mama saya kan udah janda ya. Kami putuskan kakak sih, anak perempuan. Begitu ya. Anak perempuan lebih baik daripada menantu perempuan. Menghindari konflik, betul. Dan kalau memang harus tinggal sendiri, ya nggak apa-apa. Dulu kami berpikir ya, waktu kakak saya belum rela pulang ke rumah, ya kami harus rela membayar babysitter, menjaga mama. Tapi mama saya paranoid, wah nanti uang saya dicuriin, terus nanti saya diracunin. Ya ampun, berapa ratus juta uangmu mama? Paranoid. Jadi 3 bulan babysitternya berganti, 3 bulan. Karena apa? Kamu jangan ini, babysitternya nggak betah. Ini makanannya bersih nggak? Tadi kamu kasih apa? Gitu, dicurigai. Jadi kita bilang, aduh daripada kita was-was di perantauan ya. Ya udahlah, ayo kita rapatlah kami bertuju. Siapa yang mungkin pulang? Ayo kita, kalau ada anaknya kita biayai, kalau ada kesulitannya kita tanggulangi bersama. Ayo siapa yang rela? Begitulah, akhirnya kakak saya nomor 1 rela pulang bersama suaminya. Anaknya benar kita tanggung, sekolahnya sampai kuliah sekarang udah bekerja. Jadi begitu, kerjasama jadinya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita tutup ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih hari ini kami belajar dari kitab Rut. Kami melihat keindahan Naomi sebagai mertua yang saleh, yang memberikan contoh teladan kepada menantu-menantunya. Kami juga bersyukur melihat Rut dan Naomi, Rut dan Orpa yang juga memiliki kasih kepada mertuanya. Tetapi lebih daripada itu kami melihat Rut yang berani meninggalkan bangsanya, negaranya, agamanya, semua yang akrab dengan dia. Rela masuk ke tanah perjanjian. Karena Tuhan memberikan iman kepadanya sehingga dia bisa melihat jauh ke depan. Bapak di surga, kiranya Engkau menolong kami untuk belajar beriman kepada Tuhan. Dan dalam hubungan relasi dengan menantu, mertua, tolong juga kami Tuhan untuk berlomba-lomba menjadi contoh dan teladan. Tolong kami untuk tidak saling menyerang, tolong kami untuk tidak saling melukai dan menyakiti, tapi biarlah kami boleh menjadi mertua yang baik, yang beriman kepada Kristus, menantu yang baik, menjadi menantu yang mengasihi Kristus, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi anggota keluarga kami, mertua kami, menantu kami.
juga menjadi berkat dan kesaksian bagi keluarga besar dan juga masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, kalau ada di waktu yang lampau perilaku kami yang kurang terpuji terhadap mertua, menantu, ampunilah kami, tolong kami untuk bertobat hari ini. Biarlah mertua kami, menantu kami boleh melihat iman kami yang hidup. Supaya mereka juga boleh mengikuti iman kami yang hidup, iman kepada Kristus. Dan juga perubahan karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.